Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Ya, kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Hari ini kita lanjutkan pada tema 7, bagian subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Anak-anak buka bukunya halaman 160, pembelajaran 6. Nah, di sana ada gambar ya. Edo, Benny, Udin dan teman-teman lainnya melihat apa ini? Globe ya, atau tiruan bola dunia. Nah, seperti apa globe itu? Nah, untuk mengetahui kita baca dulu di sini ya. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani dan Benny sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Nah, ini ya. Oh, ternyata mereka melihat tentang letak negara Jepang di bola dunia atau globe ini ya. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, salah satunya melalui aplikasi penyampai pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampai pesan. Nah, itu ya. Kita akan belajar tentang aplikasi penyampai pesan. Nah, ini kan Aito dari Jepang yang sedang berlibur di Indonesia. Kira-kira bagaimana cara Aito ini mengabarkan keadaannya di Indonesia kepada keluarganya yang di Jepang? Nah, ternyata melalui alat komunikasi. Kita bacalah teks berikut ini. Alat komunikasi masa kini. Anak-anak dengarkan ya, Bapak bacakan, nanti anak-anak baca ulang dan dipahami. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, ya ini yang sering kita gunakan ya, yang Bapak gunakan untuk menyampaikan materi-materi belajar melalui grup di WhatsApp. Terus yang ada Facebook dan Messenger. Melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh aplikasi penyampai pesan yang masa kini atau sekarang banyak digunakan orang-orang, diantaranya ada WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Tuliskan di bawah. Nah, itu yang barusan Bapak sebutkan ya, aplikasi komunikasi masa kini. Nah, itu kira-kira aplikasi apa saja yang sering digunakan orang-orang zaman sekarang? Nah, aplikasi komunikasi ya. Contohnya apa saja? Tadi di bacaan ada, nanti anak-anak baca kembali. Ada aplikasi apa saja yang digunakan untuk berkomunikasi. Tuliskan informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang kamu baca. Nah, kalau ini anak-anak menuliskan informasi berdasarkan paragraf. Nah, pada paragraf pertama anak-anak menemukan informasi apa? Anak-anak tuliskan di sini. Pada paragraf 2 informasi apa? Anak-anak tuliskan di sini ya. Paragraf ketiga dan 4 seperti itu ya. Jadi anak-anak mencari informasi pada setiap paragraf tentang alat komunikasi masa kini. Seperti itu ya. Bapak lanjutkan. Ayo mengamati. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai.
pada umumnya gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Nah, ini seperti yang kemarin kita pelajari ya. Mencoba menghitung, belajar menghitung keliling bangun datar. Nah, di sini ada contohnya ya. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah salah satu alat ukur yang digunakan menggunakan satuan panjang. Nah, ini ya. Menghitung keliling bangun datar. Caranya seperti yang kemarin Bapak contohkan. Jadi anak-anak hitung ya. Ini menghitungnya secara berkeliling tiap kotak ya. Ini 1, 2, 3, ini ada 3 ya, 3, terus ke sini lagi 1, 2, 3, ini 3, 3 tambah 3, 6 ya, 6, ke sini lagi 1, 2, 3, nah, 6 tambah 3, 9, ke sini lagi tambah 3, 1, 2, 3, berarti 9 tambah 3 sama dengan 12, ini ya, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, hasilnya 12, jadi keliling bangun ini adalah 12 satuan panjang, seperti itu ya. Keliling bangun datar di atas adalah 12. Nah, ini di sini ada latihan. Ayo berlatih, hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Nah, cara menghitung keliling ini sama dengan ini yang tadi yang Bapak ajarkan. Nih, misalkan Bapak kasih contoh 1 ya. Yang mana? Contohnya, misalnya yang ini ya, yang pertama ini. Cara menghitung kelilingnya adalah seperti ini. Namanya keliling berarti berputar mengelilingi ya. Nah, berarti kita hitung dari sini misalnya. Ini 1, ini 2, terus ke sini 3, 4, terus ke sini 5, ke sini lagi 6, ke sini 7, 8, 9, 10. Nah, berarti keliling bangun ini adalah 10 cm. Nomor 2 caranya sama dengan ini tadi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini sama ya. Caranya sama dengan yang ini tadi Bapak sampaikan ini. Nah, ini ya, anak-anak hitung menggunakan cara seperti ini, mengelilingi. Ini namanya menghitung keliling bangun datar. Nanti anak-anak coba di rumah ya. Nah, jadi seperti itu cara menghitung keliling bangun datar. Nah, itu ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Tadi tentang apa? Alat komunikasi ya, aplikasi teknologi komunikasi. Ya, kira-kira aplikasi apa saja yang biasa digunakan orang-orang masa kini atau zaman sekarang? Nah, orang-orang zaman sekarang banyak menggunakan aplikasi yang digunakan komunikasi, yaitu diantaranya adalah WhatsApp ya, atau WA. Nah, itu adalah contoh aplikasi masa kini. Aplikasi apa? Untuk membantu komunikasi jarak jauh. Nah, itu ya. Nanti anak-anak baca lagi. Tadi banyak informasi dalam bacaan. Nah, nanti anak-anak pahami di situ kira-kira apa saja informasi yang anak-anak dapatkan tentang teknologi komunikasi masa kini. Terus apalagi tentang menghitung bangun datar ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan, tadi juga Bapak jelaskan lagi menghitung bangun datar kelilingnya ya. Namanya keliling berarti mengelilingi. Nah, anak hitung itu di situ mengelilingi bangun datarnya kira-kira berapa. Nah, seperti itu ya, sangat mudah. Nanti anak-anak coba, anak-anak pahami, terus anak-anak kerjakan. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ke Bapak lagi, oke? Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.